Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 20 Genetik Gesrek yang tak hilang. Mereka saling berjabat tangan. Mr. Tan mempersilahkan tamunya menuju ruang makan yang telah disediakan berbagai macam makanan lezat. Terima kasih Mr. Tan. Tidak perlu sungkan, silahkan dinikmati hidangannya. Mereka semua menikmati hidangan yang disuguhkan dengan penuh suka. Triplet juga mereka tampak menikmati makanan yang diambilkan oleh omanya. Setelah selesai dengan santap siangnya, Mr. Tan mengajak tamunya untuk menuju taman belakang rumahnya. Mereka duduk di gazebo sambil berbincang seputaran bisnis. Abang itu kenapa bulungnya diam saja, beda sama bulungna opa adi. Kalau bulungna opa belisik ini, kenapa? Apa bulungna cakit? Mungkin bulungna malu capa kamu, dek? Emang nama lu kenapa bang? Devon mengangkat bahunya tanda tak tahu, sedang Davina masih belum beranjak dari sana. Dia masih penasaran dengan burung tersebut. Sebentar tadi Vina bawa dokter set. Kacian bulungna mungkin dia cakit, sebaiknya diperiksa saja ah. Davina berjalan menuju ruang tengah di mana tasnya berada. Tak lama dia kembali ke halaman belakang dengan mainan dokter set di tangannya. Dengan tangan kecilnya dia membuka pintu kandang burung tersebut. Tanpa banyak perlawanan, akhirnya burung tersebut ada di genggamannya. Hai bulung, kamu cakit ya? Bial Vina periksa. Oke bial, cepat sembuh. Davina berbicara dengan burung tersebut seolah-olah burungnya itu mengerti padanya. Wait, ini lupana. Ekor bulung kamu terlalu panjang dadina cucah gelak kan? Davina mengambil sebuah gunting dari dalam tasnya. Loh, kenapa gunting Naoma ada di atas Vina? Tapi ndak papa, pinjam sebentar saja boyehtan. Akhirnya Davina mulai menggunting ekor burung cantik tersebut. Bukan itu saja, Davina juga menggunting bulu burungnya sampai terlihat botak. Sementara Laila tampak celinggak-celinguk karena tak mendapati cucu perempuannya. Mas, Davina kemana? Kok dari tadi aku nggak lihat dia ya? Abimanyu melihat keberadaan dua cucu laki-lakinya tapi tak nampak cucu perempuannya. Coba kamu tanya Davin, Lai. Iya, Laila menghampiri Davin yang tengah asik bermain Lego dengan anak Mr. Tan. Davin sayang, kamu lihat adikmu tidak? Tadi adek lihat bulung Oma, coba Oma lihat ke sana. Akhirnya Laila menuju tempat yang diberitahu Davin, dan betapa terkejutnya dia melihat penampakan di depannya. Davina. Mendengar teriakan omanya, Davina terjangkit kaget, dia mengelus-elus dadanya. Oma, kenapa ngagetin aja sih? Hampir copot jantung nah. Apa yang kamu lakukan sama burung itu sayang? Kenapa jadi gundul begini? Mendengar teriakan Laila, semua yang ada di taman belakang berlari melihat apa yang terjadi. Sesampainya di kandang burung semua orang tampak syok. Apalagi Mer, dan dia begitu terkejut melihat penampilan burungnya. Opa, Oma kenapa teliak sama Vina? Padahal Vina cuma bantu bulungna. Sayang bantu, bagaimana haduh kenapa tengilmu makin menjadi sih? Opa sama Oma kenapa cih tadi bulungna diam saja?
Telus Vina peliksa ternyata kalena buluna banak jadi cucah buat gelak. Jadi dengan baik hati Vina potong rambutnya. Sementara keempat bocah yang sedari tadi menatap burung tersebut. Dengan serempak tertawa terbahak-bahak. Dat, lihat itu burungnya seperti di dalam film kartun Tom and Jerry hahaha. Tanda seru petik 2. Kembali anak Mr. Tan tertawa terbahak melihat burung kesayangan dedinya. Aku minta maaf Mr. Tan atas kelakuan cucuku. Tidak apa-apa, lihat anak dan istriku dari tadi mereka tak hentinya tertawa. Sudah lama aku tak melihat itu. Tapi biar bagaimanapun, aku tidak enak hati Mr. Tan, Anda tidak usah khawatir. Aku akan membayar kerugian Anda Mer. Tan. No, you don't do that. Lupakan burung itu Mer, Abimanyu kami tidak apa-apa. Adek kenapa bulu-bulungna gundul, tuh kan jadi jelek bulungna. Abang kenapa belisik cekali, tinggal patai bulu wig saja sepelti. Tante Adelia kan beles, kesalna hatina. Semua yang mendengar tertawa terbahak-bahak. Sementara Laila rasanya ingin menenggelamkan dirinya ke dalam sungai. Harus punya banyak stok kesabaran untuk menghadapi ketengilan cucunya itu. Ya ampun Kristal, waktu hamil kamu ngidam apa nak? Kenapa cucu perempuanku luar biasa sekali gesreknya? Benar-benar turunan kamu Lai. Cih, nggak nyadar diri kan dia cucu mas juga, jadi ya turunan mas juga kali. Tanda seru petik 2. Lihat oma itu bulungna bahagia sekali, lompat Cana lompat Cini Holly. Mana ada dia bahagia sweetie, yang ada dia sedih. Karena sudah tidak cantik lagi burungnya. Kenapa ndak bahagia opa? Bulunya burung ibarat pakaiannya, sama halnya dengan Davina. Kalau ada seseorang mencopot pakaian Vina bagaimana? Apa Vina akan terlihat cantik tanpa pakaian? Ndak opa, begitu juga dengan burung itu sweetie. Sekarang Davina mengerti? Mengerti opa, kalau begitu, sweetie harus minta maaf sama Uncle Tan oke? Davina mengangguk mengiyakan. Uncle Tan, Davina minta maaf sudah buat gundul bulungna. Mr. Tan berjongkok mensejajarkan tubuhnya dengan Davina kecil. Dia tersenyum kemudian merangkum wajah cantik Davina. Uncle terima maafnya Vina. Hol, thank you Uncle. Flashback off. Nah, begitu ceritanya. Entah Mommy harus marah atau tertawa saat itu, Chris. Arya menatap putrinya yang diam menunduk. Davina merasa akan segera diinterogasi sang papa. Dengan akting khasnya dia sudah memasang wajah sedihnya. Selalu saja begitu, sayang mas gak bisa lihat tuh mukanya. Benar-benar anakmu itu mas, perasaan waktu kecil aku gak kayak gitu deh. Jangan bilang kalau Davina kayak aku waktu kecil. Eits, bisa bayangin gak sih mas bagaimana penampilan burung itu? Pasti sangat menggemaskan hahaha. Kristal tertawa terbahak-bahak membayangkan penampilan burung yang tanpa bulu itu. Benar saja Davina begitu. Persis seperti mamanya sama-sama gesrek. Kali ini Laila yang menimpali. Sedari tadi dia mengamati Kristal dan baru sadar kalau Davina jelmaan dari Kristal kecil. Waktu bergulir begitu cepat, serasa baru kemarin.
Arya dan Kristal menimang putra dan putrinya. Kini triplet sudah beranjak dewasa. Mereka menjelma menjadi pemuda dan pemudi yang rupawan. Mama, tahu kaos kaki Devan gak mah? Perasaan semalam aku udah siapkan di atas nakas tapi kok bisa ngilang aja? Kamu lupa simpan kali, Dev, coba cari lagi ya. Devan mengangguk lesu. Dia yakin benar kalau kaos kaki itu sudah dia siapkan sejak semalam. Emang Devan kenapa, Ma? Dia cari kaos kakinya. Dav, hilang katanya. Davin melirik adik perempuannya yang sedari tadi asik dengan makanan di mulutnya. Dia sudah yakin biang kerok keonaran di pagi hari siapa lagi kalau bukan Davina pelakunya. Ada kakinya kali mah kaos kakinya. Ih ngeri ya, berarti itu yang ngambil kaos kaki, hantu kaos kaki dong. Uhuk, uhuk. Davin segera memberikan air dari gelasnya. Davina mengambil air tersebut dan segera meneguk air tersebut. Kamu kenapa dek? Ngelihat hantu ya sampai keselak begitu? Kristal mengerutkan keningnya, dia menelisik Davina dengan curiga. Dek ini bukan ulah adek kan? Hehehe. Kristal mendengus kesal, selalu saja putrinya ini sangat jahil. Sekarang kembalikan sama abangmu, atau mama potong uang jajan kamu. Eits, jangan dong mah, adek bakal kembalikan sekarang kaos kakinya. Davina bangkit dan menuju keberadaan abang keduanya. Bang kaos kakinya ada di dalam tas abang, kalau cari barang tuh yang teliti dong. Devan melotot tajam, melihat abangnya yang sudah dipenuhi emosi. Davina berlari menghindari sesuatu yang akan terjadi. Davina. Devan mengejar Davina, sedangkan yang dikejar tertawa terbahak-bahak. Papa, lihat abang mau usil sama Vina. Tolongin dong, Pa. Arya yang kebetulan baru keluar dari kamar terkejut mendengar kegaduhan kedua anaknya. Davina berlari ke arah papanya. Dia bersembunyi di belakang tubuh Arya sambil menjulurkan lidahnya ke arah Devan. Ya ampun kalian masih pagi udah buat gaduh. Devan kenapa kamu mengejar adikmu begitu? Papa tanyakan saja sama adik, usil banget jadi cewek. Anak gadismu itu gesreknya nggak ketulungan. Usil banget dia masa kaos kaki Devan dia umpetin. Kristal datang dan menceritakan kenakalan Davina pada Arya. Kalau begitu uang jajan adik papa kurangin, titik nggak ada protes. Yah, jangan dong Pa. Syukurin, makannya jangan usil. Awas ya bang, nggak bakalan adik kasih kendor. Heh, Markonah kamu ngancam abang kamu ya, mau mama tambahin hukumannya. Ih, mama nggak asik deh. Sementara Davin yang biasa cuek dia cekikikan. Mendengar nama panggilan Davina dari mamanya. Sudah segera sarapan, nanti telat berangkat sekolahnya. Tempat semua yang ada di situ menikmati sarapannya tanpa suara. Hanya denting sendok yang beradu dengan piring yang terdengar. Arya mengajarkan kepada anak-anaknya untuk tidak mengeluarkan suara di saat makan. Dan semua orang tampak menikmati suasana itu tanpa adanya keterpaksaan. Mama hari ini ke kantor juga? Ya, sampai Devan bisa menggantikan posisi Mama. Jadi Mama harap kamu belajar yang rajin.
Kenapa harus aku sih, Mah? Kan ada abang yang bisa gantikan. Davin kan harus mengurus Angkasa Group. Kalau kamu lupa, Kristal memutuskan untuk bekerja di perusahaan dedinya, Abimanyu yang ingin pensiun dini. Dia menyerahkan perusahaan di tangan Kristal. Dan Kristal mau tidak mau harus menerima keputusan dadinya. Mas, aku nebeng ya, males banget rasanya buat nyetir sendiri. Dari dulu kan Mas udah bilang kalau ikut Mas biar Mas anterin. Cuman kamunya saja yang ngotot mau bawa mobil sendiri. Oh iya, kalian kan satu sekolah, kenapa sih tidak berangkat bareng saja? Enakan juga naik motor mah, nggak ribet kalau macet. Ya sudah, hati-hati kalian. Siap Bu Bos, tanda seru petik 2. Ketiganya serentak memberi hormat. Setelahnya mereka menyalami tangan orang tuanya satu persatu. Tampak ketiga motor sport memasuki pelataran parkir sebuah sekolah menengah atas elit. Banyak pasang mata yang menatap kagum pada mereka. Bukan hanya karena paras mereka, tapi karena kekompakan mereka yang begitu kental. Bang, heran adek, kenapa cewek-cewek itu nggak ada yang capek ya ngelihatin begitu? Biarin saja, kita ini tampannya level 100, jadi ya wajar saja kalau jadi pusat perhatian. Datang lagi narsisnya. Laut kalau nggak digaramin sendiri nggak asin dek, hehehe. Sudah yuk masuk kelas, pagi-pagi udah gibah, dosa tahu. Tanpa aba-aba Davin dan Devan menggandeng tangan Davina. Selalu saja begitu, kedua abangnya begitu posesif kalau di luar rumah. Abang lepasin dong, malu tahu. Adek bukan anak kecil lagi yang selalu dikawal. Berisik. Davin dan Devan serempak membungkam mulut adiknya. Davina memberengut kesal. Gimana dia punya kekasih jika kedua abangnya terlalu mengawasinya? Selalu saja gimana aku punya pacar kalau abangku begitu. Sesampainya di dalam kelas, Davin memisahkan diri dari kedua adiknya karena dia memilih beda kelas. Bang, kenapa Davin gak mau satu kelas dengan kita? Mungkin Davin sebal lihat muka kamu dek, hahaha. Berarti dia sebal sama dirinya sendiri, kan muka kita bertiga sama persis. Hahaha. Keduanya tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak memperdulikan sekelilingnya yang tengah menatapnya dengan tatapan heran. Tak lama seorang guru wanita memasuki kelas, wanita parubaya yang masih terlihat cantik. Dek Bu Rika cantik ya. Pletak. Aduh sakit tahu dek. Biar abang sadar diri, bisa-bisa ya matanya jelalatan begitu. Uluh, adek abang yang cantik jelita lagi cembekur nih. Ya Allah, bener-bener nih orang, lama-lama aku sawanin baru tahu. Udah fokus, belajar jangan cekikikan terus. Keduanya menyimak dengan seksama materi yang Bu Rita jelaskan. Sebenarnya mudah bagi triplet untuk loncat kelas untuk ke perguruan tinggi. Tapi mereka tidak mau melakukannya. Mereka ingin tumbuh seperti anak-anak yang lain dalam tumbuh kembangnya. Sementara itu di kelas yang lain tampak seorang gadis dengan kacamata tebalnya. Sesekali mengawasi di mana Davin yang tengah fokus belajar. Tampan tapi sayang dingin kayak kulkas 2 pintu. Gadis berkacamata tebal itu bergumam sendiri.
dengan sesekali memperbaiki letak kacamatanya yang hampir melorot. Merasa ada yang mengawasi, Davin menoleh. Pandangannya bertemu dengan gadis berkacamata itu. Raya nama gadis itu, dia segera membuang pandangannya karena kepergok. Bel tanda istirahat berbunyi. Davin yang sedang bersiap-siap bangkit tampak dihampiri seseorang. Hai Davin, kita bareng ke kantin yuk. Maaf tidak bisa. Please, sekali ini saja. Tanpa memberi jawaban, Davin nyelonong begitu saja. Ah, dasar kanebo kering nyebelin, sok jual mahal banget sih jadi orang. Gagal lagi kan Vera, aku bilang juga apa. Aku jadi penasaran sama dia, sok jual mahal banget jadi orang. Ke kantin aja yuk, lapar perutku dari tadi dengar ocehan kamu. Sementara Yara yang sedari tadi mendengarkan tampak bersedih. Setara Vera saja Davin tidak peduli. Bagaimana dengan dirinya yang miskin dan berpenampilan cupu begini? Abang tungguin Vina, jangan ditinggal. Heh, toa masjid jangan teriak gitu, bisa budek telingaku nanti. Maaf, kok tumben minta maaf kesambet atau kejedot tembok kepalamu, Dek? Wah nih orang ngajak gaduh rupanya. Bersambung.